Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilatul Fauzia, peserta PPG dalam jabatan 2020 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor induk mahasiswa 2020631011028. Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ya. Bagaimana dengan sinyalnya? Sinyal, wifi, semuanya masih aman? Aman. Sinyalnya bagus ya. Baterai HP sudah full. Lumayan, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya. Kalian bawa air minum tidak? Bawa. Ya. Coba tunjukkan. Nah, bagus ya, bawa air minum semua. Jadi nanti kalau selama pembelajaran kalian misalnya haus agar tidak dehidrasi, kalian bisa minum kalian ya. Kevin, silakan mic-nya dimatikan ya, mengganggu. Baiklah, sekarang kalian silakan nanti mengisi daftar hadir di Google Classroom. Seperti biasa, Ibu sudah membagikannya di Google Classroom. Sudah terlihat di layar? Sudah. Itu paling atas sendiri ya, ada tulisannya daftar hadir Bahasa Indonesia kelas 12A Selasa 17 November 2020. Nanti kalian silakan absen dengan cara mengisi nama lengkap kalian di kolom komentar. Paham ya? Paham. Baik, sebelumnya silakan salah satu untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Biar makin semangat, masih ingat sama yel-yel kelas kita? Ingat. Ya. Ibu bilang bahasa persatuan, jawabnya bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Bahasa persatuan? Bahasa Indonesia. Ya, bagus. Masih ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Nah, pada pembelajaran yang sebelumnya kita belajar ya. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Struktur teks editorial, Bu. Apa? Struktur teks editorial. Ya tadi siapa yang menjawab? Silvi, Bu. Apa saja struktur teks editorial? Pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, bagus Putri ya. Ya. Nah, kalau untuk struktur pengenalan isu, isinya tentang apa? Tentang
Masalah yang akan dibahas. Tentang masalah Yang akan dibahas. tentang masalah yang akan dibahas. Lia ya tadi ya yang menjawab. Iya, Bu. Ya, benar. Lebih tepatnya, pada pengenalan isu itu berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang akan dibahas. Bagus ya, semuanya masih ingat dengan pelajaran yang lalu ya. Ini Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Terlihat di layar kalian? Terlihat. Tulisannya terbaca? Iya, terbaca. Bu. Nah, hari ini kita akan belajar dari kelanjutan materi yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita belajar tentang struktur, hari ini kita belajar tentang kebahasaannya teks editorial. Kompetensi dasar 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Indikatornya 3.6.2, menganalisis unsur kebahasaan teks editorial. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca teks editorial, peserta didik mampu menganalisis unsur kebahasaan teks editorial dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Sekarang silakan cermati gambar berikut. Terlihat gambarnya? Terlihat, Bu. Hal apa yang terlihat pada gambar tersebut? Ada seorang reporter yang memberitakan orang-orang yang pergi wisata saat pandemi, Bu. Ya, betul. Apakah berita tersebut faktual dan sedang banyak diperbincangkan? Iya, Bu. Setujukah kalian liburan di saat pandemi? Ya, setuju Bu. Seharusnya mereka menjaga diri dan keluarga agar tidak tertular virus COVID-19. Siapa tadi yang menjawab? Yudit, Bu. Nah, ya, benar ya. Menurut Yudit, sebaiknya kita di rumah saja dulu ya. Bagaimana pendapat yang lain? Kalau menurut saya tidak apa-apa, Bu. Kita berlibur karena sekarang tempat wisata sudah menerapkan protokol kesehatan. Ya, itu tadi pendapatnya siapa? Putri. Ya, bagus ya. Jadi kita punya dua pendapat yang berbeda. Ya. Kalau menurut Yudit tidak setuju untuk melakukan liburan, dan kalau menurut Putri setuju untuk liburan. Nah, semuanya bisa bebas berpendapat ya, asalkan disertai dengan argumen yang mendukung. Nah, pertanyaan yang terakhir, dapatkah berita tersebut dijadikan teks editorial? Bisa, Bu. Mengapa? Bisa, Bu. Mengapa? Kok bisa dijadikan teks editorial? Karena berita tersebut menimbulkan pro kontra. Ya, benar ya. Jadi dari berita tersebut kalian bisa membuat teks editorial karena berita tersebut selain menimbulkan pro kontra juga masih aktual dan banyak diperbincangkan. Sekarang kita akan melihat video pembelajaran tentang struktur teks editorial. Kalian semua sudah membawa buku dan pulpen? Sudah bawa ya? Ya. Nanti kalau selama videonya Ibu tayangkan, kalian bisa mencatat materi penting yang terdapat di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mic-nya bisa di-mute dulu ya. Ngomong-ngomong, hari ini Ibu sedang membaca koran loh. Tapi kalian tahu tidak kalau ada materi dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan koran atau media massa? Apa itu? Ya, benar, teks editorial. Hari ini kita akan belajar tentang teks editorial. Seperti apa materinya?
Mari simak terus video berikut ini sampai selesai. Halo semuanya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang teks editorial, pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Teks editorial ini dianggap sebagai pandangan resmi dari media tersebut terhadap isu yang dibicarakan. Meskipun teks editorial secara umum berisikan opini atau pandangan penulis, teks editorial harus biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. 2. Argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Struktur yang ketiga yaitu pernyataan atau penegasan ulang pendapat, berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta untuk memperkuat atau menegaskan keseluruhan isi teks editorial. Unsur kebahasaan teks editorial. Unsur kebahasaan teks editorial ada 4. Yang pertama, kalimat retoris. Yang kedua, kata populer. Yang ketiga, kata ganti penunjuk. Yang keempat, konjungsi kausalitas. Kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Ciri-ciri kalimat retoris. 1. Tidak memerlukan jawaban. 2. Umumnya menggunakan kata tanya. 3. Berbentuk pertanyaan dan juga penegasan. 4. Orang yang ditanya dan bertanya, keduanya mengetahui jawabannya. Dan yang kelima, berisi renungan. Contoh, bukankah menyebar hoaks itu dilarang oleh undang-undang? Menurut kamu, pertanyaan ini perlu dijawab atau tidak? Pasti semua menjawab iya. Nah, kalau misalnya semua menjawab iya, maka pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Tandanya, kalimat ini merupakan kalimat retoris. 2. Kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Contoh, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. Penggunaan kata populer ini ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun dipenuhi oleh tanggapan yang kritis. Kata ganti penunjuk adalah kata yang digunakan untuk mengganti sesuatu. Dikenal juga sebagai pronominal. Kata ganti penunjuk digunakan agar suatu kalimat tidak disampaikan bertele-tele. Contoh, ini, itu, sana, sini, situ, begini, dan begitu. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Contoh, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka, dengan demikian, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan teks editorial. Bagaimana? Sudah paham? Silakan dibuka kembali mikrofonnya. Setelah kita melihat video pembelajaran tadi, materi apa yang telah disampaikan pada video tersebut? Tentang unsur kebahasaan teks editorial, Bu. Ya, apa saja unsur kebahasaan teks editorial itu? Kalimat retoris, kata populer, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitas, Bu.
Yang menjawab tadi Novi ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebuah teks editorial. Kemarin Ibu sudah membagikannya ya dengan kalian. Sekarang kita lihat lagi. Tulisannya terlihat jelas? Lihat, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Bisa terbaca ya? Sudah. Ya. Ya. Nah, sini ada teks cegah keluarga jadi klaster corona. Kemarin Ibu sudah memberikan teks ini kepada kalian untuk kalian baca. Nah, sekarang mari kita telaah ya dari unsur kebahasaannya. Coba tunjukkan kata populer yang terdapat dalam teks tersebut. Kata intervensi Bu di paragraf 10. Kata intervensi di paragraf ke-10 ya. Tadi yang menjawab siapa? Iya, Bu. Iya ya. Nah, menurut yang lain, intervensi itu termasuk kata populer tidak? Tidak, Bu, karena kata intervensi tidak banyak dibicarakan. Ya, benar ya, karena kata intervensi itu tidak umum dibicarakan dan sulit dicerna. Nah, jadi mana yang menunjukkan kata populer? Berbondong-bondong paragraf kedua. Berbondong-bondong paragraf 2. Tadi siapa yang menjawab? Putri. Putri. Berbondong-bondong di sini ya. Mereka berbondong-bondong mudik ya, benar. Kalau kata ganti petunjuk ada di sebelah mana? Keluarga sangat potensial menjadi sumber penularan virus mematikan itu. Paragraf keempat. Paragraf keempat. Di virus mematikan itu ya. Jadi siapa yang menjawab? Putri. Oh, Putri lagi ya. Bagus. Nah, kata itu tadi menunjuk kemana? Virus mematikan itu. Ya, betul ya. Jadi virus mematikan itu, kata itunya menunjuk kepada virus corona. Nah, sekarang kalian silakan mengerjakan LKPD. Ibu sudah sediakan di situ di kelas work. Kalian lihat yang unsur kebahasaan teks editorial. Di situ ada tunjuknya. Simak video pembelajaran tentang unsur kebahasaan teks editorial, kemudian cermati teks editorial yang berjudul Cegah Keluarga Jadi Klaster Corona. Kemudian kalian analisis unsur kebahasaan teks editorial, kemudian kumpulkan hasil pekerjaanmu pada Google Classroom dan jangan lupa beri komentar hasil pekerjaan temanmu. Terlihat LKPD-nya? Terlihat. Contohnya seperti itu ya, itu bacaannya ada di atas, kemudian di bawahnya ada tabel, itu tinggal kalian copy paste, kalian tinggal isi jawabannya di kolom yang kosong tersebut. Ada pertanyaan? Tidak. Nah ya. Nah, jadi sekarang silakan kalian dulu meninggalkan Zoom ini, kita kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 15 menit. Nanti kalau sudah mengerjakan, kalian unggah di Google Classroom ya. Ya, sampai bertemu lagi di 15 menit ke depan. Assalamualaikum. Kembali lagi ya. Iya. Sudah selesai tadi LKPD-nya? Sudah. Nah, saya periksa dulu ya. Guys. Iya. Cari Bu, periksa punyanya Silvi. Kalimat retoris sudah.
Populer, kata ganti penunjuk, fungsi kausalitas. Sudah lengkap ya, nanti aku periksa benar atau salahnya. Lihat punya Francisca Novialiata. Kalimat retoris sudah ada, populer sudah ada, kata ganti penunjuk, dan juga konjungsi kausalitas. Hai, sudah mengerjakan semua ya? Sudah. Nah, sekarang Sudah, Bu. Nah, sekarang untuk lebih memahamkan kalian tentang pembelajaran pada hari ini, kita akan bermain kuis dulu ya. Silakan kalian klik yang ada di chat. Join. Kita mulai kuisnya ya. Aduh. Ya, silakan menjawab. Francisca, Putri, Selita, Ningrum. Ya, April menduduki posisi pertama ya. Ya, menyusul Putri Adaira, Francisca, ya, Francisca mulai menyusul dia April, Putri dan Francisca ya, mulai balap-balapan. Ya, Putri akhirnya. Posisi pertama Putri, Francisca posisi kedua, dia April posisi ketiga. Ya, Putri ranking 1, Francisca di posisi kedua, di April posisi ketiga, posisi 4 Ningrum, sudah
selesai ya bermain kuisnya ya. Ya, selamat buat Putri yang menjadi ranking 1 dalam permainan. Nah, alhamdulillah kita memasuki di penutup pada pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Ya, tentang unsur kebahasaan teks editorial ya. Nah, sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ada saya. Ya, Putri, apa pertanyaannya? Apa perbedaan teks editorial dengan teks berita? Apa perbedaan teks editorial dengan teks berita? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Putri? Saya, Bu. Ya, siapa? Novi, Kalau- silakan dijawab. Saya. Kalau teks editorial berisi opini, kalau teks berita berisi fakta. Ya, benar. Saya lengkapi jawaban dari Novi ya. Kalau teks editorial yaitu teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap isu atau masalah yang sedang terjadi atau aktual. Nah, sedangkan untuk berita yaitu informasi baru mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Baik anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya kita akan merancang teks editorial ya. Ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga, makan buah-buahan, minum air putih yang banyak. Ya. Semoga pandemi ini segera berlalu ya, biar kita bertemu lagi di dalam kelas. Amin. Amin. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah semuanya. Dadah. Dadah. Demikian pembelajaran saya pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Ekarini Saraswati dan juga Guru Pamong Ibu Hakimah dan juga teman-teman seperjuangan di PPG Daljab 2020 Angkatan 1. Saya ucapkan terima kasih kepada murid saya kelas 12A SMK Wijaya Sukodono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.